Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Afifah, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Makassar, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Dengan NIM PO 7132032. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sistem kardiovaskular oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Yaumil Fatni Tanjung Bulu, STR MKes. Nah, selamat menyaksikan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum kita membahas mengenai proses kerja sistem kardiovaskular, tentunya kita harus lebih tahu. Kita harus tahu dulu mengenai apa sih itu sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia yang juga dikenal sebagai sistem kardiovaskular adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah, nutrisi, oksigen, dan limbah metabolisme di seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai komponen-komponen utama dan fungsi dari sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya sebelum kita melangkah menuju cara kerja sistem kardiovaskular, tentunya kita harus tahu dulu komponen-komponen apa saja yang ada pada sistem kardiovaskular. Nah, komponen yang paling utama yaitu jantung. Seperti namanya, kardiovaskular, yaitu artinya kardio artinya jantung dan vaskular artinya pembuluh darah. Nah, pasti salah satu komponen utamanya yaitu jantung itu sendiri. Nah, jantung itu apa sih? Jantung adalah organ vital yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terletak di rongga dada, terdiri dari 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik. Nah, jantung bekerja tanpa henti untuk mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi sekaligus membuang sisa metabolisme sehingga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Nah, berarti peran jantung dalam sistem kardiovaskular itu teman-teman sangatlah penting dalam tubuh kita. Jantung itu berperan sangat penting karena jantung yang akan membawa darah, membawa oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan untuk ke seluruh tubuh kita. Nah, kemudian ada bagian yang kedua atau ada komponen yang kedua, yaitu komponen setelah jantung itu ada pembuluh darah. Nah, jantung tidak dapat bekerja apabila tidak ada yang namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu arteri dan vena. Terbagi 3, arteri, vena, dan kapiler. Arteri, pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri utamanya adalah aorta. Nah, kemudian vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Vena utamanya adalah vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian yang terakhir adalah kapiler, pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena, serta memungkinkan pertukaran gas, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Nah, komponen yang ketiga setelah jantung dan pembuluh darah tentunya ada darah itu sendiri. Nah, kalau ada yang namanya pembuluh darah, pasti ada yang namanya darah ya. Nah, darah adalah sel darah merah atau eritrosit yang mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Kemudian ada sel darah putih
leukosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Trombosit membantu dalam proses pembekuan darah. Nah, kemudian ada yang namanya plasma, cairan yang mengandung air, garam, enzim, hormon, dan nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Oke, kita sudah membahas mengenai pengertian kardiovaskular dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam sistem kardiovaskular. Nah, karena dalam sistem kardiovaskular itu terletak pada inti komponennya adalah jantung, jadi kita harus tahu teman-teman letak jantung dan bagian-bagian jantung itu sendiri. Nah, letak jantung itu berada di rongga dada di sebelah kiri. Dia berada di antara paru-paru. Nah, adapun bagian-bagian jantung yaitu bisa kita lihat pada gambar ada yang namanya vena cava superior, kemudian ada yang namanya katup, katup pulmonaris, atrium kanan. Nah, di dalam jantung itu terdapat 4 rongga, teman-teman. Perlu kita ketahui. Nah, yang ditunjukkan pada bagian nomor 1 itu merupakan atrium kanan. Nah, di bagian nomor 2 itu merupakan rongga yang disebut dengan ventrikel kanan. Dan nomor 3 itu merupakan ventrikel kiri, dan nomor 4 itu merupakan atrium kiri. Nah, dari jantung itu sendiri ada yang namanya katup. Ada yang katup trikuspid, yaitu dari 1 ke 2 itu dibatasi oleh katup yang namanya katup trikuspid. Kemudian pada bagian kedua mau dialirkan ke arteri pulmonaris itu melewati katup yang namanya katup pulmonaris. Nah, dari nomor 4 ke nomor 3 itu dibatasi oleh katup yang namanya katup mitral. Nah, dari ventrikel kiri menuju ke aorta ada katup teman-teman di situ yang namanya katup aorta. Nah, itu merupakan bagian-bagian penting yang harus kita pahami dulu sebelum kita menuju ke yang namanya sistem peredaran darah dalam tubuh manusia atau sistem kardiovaskular itu sendiri. Kita harus paham dulu mengenai bagian-bagian jantung. Nah, setelah kita membahas tentang bagian-bagian jantung, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana sih proses kerja jantung atau proses kerja sistem kardiovaskular itu. Nah, berawal dari pengambilan CO atau karbon dioksida dari tubuh bagian atas atau tubuh bagian superior, nah dan bagian tubuh bagian bawah yaitu inferior. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang ditunjukkan oleh nomor 9 itu kan. Nah, kenapa ada 2 warna? Nah, perlu kita tekankan di sini. Warna biru itu merupakan pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, yang warna merah merupakan kaya akan oksigen. Nah, ini kan yang awalnya dari tubuh bagian atas dan bagian bawah. Itu melewati yang namanya vena cava superior dan inferior yang ditunjukkan oleh nomor 10 dan nomor 9. Bisa kita lihat panahnya, itu semua menuju ke dalam atrium kanan yang ditunjukkan oleh nomor 11. Nah, setelah berkumpul di atrium kanan, jantung akan dipompa untuk menuju ke ventrikel kanan melewati katup
katup yang tadi kita jelaskan bagian-bagian jantung itu ada katup yang namanya katup eh, pulmonaris. Maaf teman-teman. Katup yang namanya katup trikuspid. Katup yang berada di antara nomor 11 dan nomor 1 itu katup trikuspid. Nah, selanjutnya dari nomor 1 itu jantung akan dipompa lagi menuju ke yang namanya arteri pulmonari. Nah, dari ventrikel kanan, darah akan dipompa menuju ke arteri pulmonari melewati katup yang namanya katup pulmonari. Nah, setelah melewati arteri pulmonari itu akan menuju ke yang namanya paru-paru. Ada yang menuju ke kapiler paru-paru kiri dan ada juga yang menuju ke paru-paru bagian kanan. Bisa dilihat pada gambar. Nah, di paru-paru itu terjadilah disitulah terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, itu kenapa di situ dari yang awalnya warna biru itu setelah melewati paru-paru berubah menjadi warna merah karena di situ tempat pertukaran. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa yang biru itu kaya akan karbon dioksida, dan merah itu kaya akan oksigen. Nah, di paru-paru yang awalnya biru menjadi merah karena sudah mengalami yang namanya pertukaran karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, setelah pertukaran tersebut, kemudian oksigen yang diambil dari paru-paru itu kemudian menuju ke yang namanya atrium kiri melewati vena pulmonari. Nah, setelah berada di atrium kiri, jantung akan dipompa untuk mengalirkan darah menuju ke ventrikel kiri melewati yang namanya katup bikuspid atau katup mitral. Biasa juga disebut katup mitral ya teman-teman. Nah, setelah darah sudah berada di bagian nomor 5 yaitu ventrikel kiri, selanjutnya akan dipompa menuju ke yang namanya aorta. Itu yang di nomor 6 itu yang namanya aorta. Nah, dari ventrikel kiri dipompa ke aorta melewati katup atau melewati pintu yang namanya katup aorta. Nah, setelah darah sampai ke aorta, di sini aorta akan membawa oksigen tersebut, darah yang kaya akan oksigen tersebut menuju ke bagian tubuh superior dan inferior, bagian tubuh bagian atas dan bagian tubuh bagian bawah. Nah, di sini siklusnya akan berputar seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi intinya di dalam sistem kardiovaskular ini akan terjadi yang namanya pertukaran karbon dan oksigen di paru-paru melewati jantung dulu, dari sistem gerak bagian atas dan bawah akan bertemu di jantung. Nah, seperti itu mekanismenya. Itulah tadi penjelasan atau video singkat yang saya buat mengenai sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah. Nah, saya berharap dengan adanya video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi orang yang banyak, dan apabila masih ada kesalahan dalam pembuatan video saya ini, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.